Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gemar Online Kamis tanggal 3 Februari 2020. Pagi ini sebelum kita mengawali kegiatan kita pagi ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari pembacaan rutin kita dalam Amsal pasal 20 ayat 4 dan 5. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Amsal pasal 20 ayat 4 sampai 5. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Pasal 5, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbangnya. Mari kita merenungkan ayat demi ayat. Kita baca ayat 4. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Si pemalas ini tidak memanfaatkan waktu, tidak mengerjakan pekerjaannya. Membajak ini seperti petani, di mana awal yang harus dia kerjakan itu membajak tanah. Tanah itu harus dibajak supaya kita bisa menanamnya, bertumbuh, dan kita bisa menuainya di saat tanaman itu sudah saatnya tua untuk dipanen dan kita bisa menikmati hasilnya. Tapi kalau kita tidak mengerjakannya, kalau kita tidak membajaknya, kita tidak akan bisa menikmati apa yang tumbuh dari apa yang sudah kita kerjakan. Kita coba melihat apa kata firman Tuhan tentang si pemalas ini. Firman Tuhan jelas dan sering kita dengar juga dalam pembacaan renungan-renungan yang sudah di Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan di sini jelas sekali peringatan untuk si pemalas. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang si pemalas? Ayat 6 dari pasal 6, begini bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, belajarlah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengaturnya atau yang menyuruhnya, penguasanya. Ia menyediakan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kalau kita lihat semut ini, makanan sebesar apa, lebih besar dari badannya, mereka bekerja sama untuk mengumpulkan makanan itu. Makanan sekecil apa, lebih kecil dari badannya, dia juga kumpulkan. Dia tidak melihat besar atau kecil makanan itu, tapi mereka bekerja sama dengan kompaknya, saling gotong royong, saling membantu untuk mengumpulkan makanannya di tempat dia bersarang.
Ini firman Tuhan sangat jelas untuk peringatan bahwa kita harus pandai-pandai, kita harus jeli, kita harus memanfaatkan waktu, kita harus jeli melihat peluang, dan apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Semasa kita masih bisa, masih kuat, kita lakukan. Mari kita kerjakan untuk kepentingan kita sendiri, untuk kebutuhan kita sendiri. Seperti ini semut mengumpulkan makanannya, meskipun tidak ada yang memerintahnya, tapi dia mengumpulkan makanannya di sarangnya, supaya di saat musim penghujan atau sudah tidak bisa dan makanan lagi, dia punya stok makanan. Di masa kering atau masa dia tidak bingung karena dia punya cadangan makanan yang banyak. Kita lanjutkan pada ayat 5 dari Amsal 20. Ayat 5 dari Amsal 20. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbangnya. Kita sekarang tidak terasa kita memasuki bulan yang baru. Dari tahun yang baru, kita memasuki bulan Februari, di awal-awal tahun baru kita, tahun yang masih kita memasuki bulan yang kedua dari bulan Februari. Setiap manusia pasti mempunyai rancangan, cita-cita, apa yang hendak dia lakukan dalam rencana kehidupannya ke depan. Itu tidak salah. Kalau kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai rencana atas hidup kita, atas keluarga kita, atas masa depan kita, atas studi kita, atas pekerjaan bisnis kita. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan tentang perencanaan yang kita buat? Tuhan memberikan kita petunjuk, memberikan kita didikan firman Tuhan, mengajarkan kita bimbingan atas semua yang akan kita lakukan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang rancangan yang kita buat untuk tahun ke depan? Kita buka di Yakobus pasal 4 ayat 13-15. Di sini perikopnya sudah jelas. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Dalam judulnya aja kita sudah bisa mengambil satu inti dari isinya. Coba kita baca lebih lanjut dari Yakobus 4 ayat 13-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Rencana untuk memulai bisnis yang baru, rencana untuk memulai pekerjaan atau melakukan apa yang kita bisa dan itu yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Boleh, firman Tuhan tidak melarang. Kita lanjutkan. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tuhan peringatkan kita. Kamu mempunyai rencana, cita-cita is okay. Boleh, tidak ada larangan. Tetapi ingat dalam hidupmu, manusia hanya sekejap bagai uap, hilang. Apa yang kita lanjutkan? Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata. Kita harus mempunyai sikap hati yang benar.
atas rencana cita-cita kita. Apa yang harus kita katakan dalam hati kita, dalam doa kita? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kita tidak salah mempunyai cita-cita, rencana, rancangan yang atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi alangkah baiknya, biarlah semuanya kita bawa di bawah kaki Tuhan, kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Biarlah Tuhan yang buka jalan, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang memimpin kita dalam segala sesuatu yang akan kita lakukan. Kita buka lagi dalam Amsal 16 ayat 3 sebagai penutup dari renungan kita pagi ini. Ayat 16 dari Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Biarlah di awal-awal tahun yang masih baru ini, kita memasuki bulan yang kedua. Kita letakkan semua rancangan rencana kita, segala cita-cita kita di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ini rencanaku, ini yang ingin aku lakukan. Biarlah semua sesuai kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang membimbing kami, biarlah Engkau yang membimbing aku, beri hikmat buat aku untuk apa yang harus kukatakan, apa yang harus kulakukan, sehingga semua rencanaku berhasil dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu. Engkau telah membawa kami hingga detik ini. Kami memasuki tahun yang baru, semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, pimpin kami, sertai kami, lindungi kami dalam setiap langkah, dalam setiap perencanaan kehidupan kami, bisnis, studi, atau apa yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan pimpin kami, sehingga kami bisa melakukannya, mengerjakannya, menyelesaikannya sesuai dengan rencana-Mu. Kami mengakui Tuhan, kami hanya manusia yang fana, kami manusia yang tidak berdaya, tanpa Engkau membimbing kami, tanpa Engkau melindungi kami, tanpa Engkau memberkati kami. Pakai kami Tuhan, berkati kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Setiap apapun yang kami kerjakan, setiap apapun yang kami rencanakan, biar semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rancangan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami bisa memuliakan Kau, sehingga kami bisa menjadi terang dan garam-Mu di dunia ini, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan, sehingga Bapa, kami bisa menyelesaikan tugas kami di bumi sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan kami dari pagi, siang, hingga malam nanti hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami alaskannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur, dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semua. Salam bergema.